Tanpa ragu, Kristen itu agama penjajah. Pertama kali dibawa masuk ke Indonesia oleh penjajah Portugis, Spanyol, dan Belanda yang zalim. Pantaskah kamu mengikuti agama penjajah? Oke Dul, pertama saya mau koreksi dulu ya. Agama Kristen sudah masuk Indonesia jauh sebelum Islam masuk Indonesia. Agama Kristen sudah masuk Indonesia sejak abad ke-7, sedangkan Islam masuk Indonesia sejak abad ke-13. Buktinya adalah gereja di Pancur yang sekarang menjadi wilayah Dili Serdang dan di Barus yang sekarang menjadi wilayah Tapanuli Tengah. Yang kedua, kamu berkata penjajah itu menurut siapa? Zaman sekarang aja, ada beberapa daerah di Nusantara yang merasa dijajah oleh Indonesia dan sedang berjuang untuk merdeka. Menurut mereka, kita juga adalah penjajah. Menurut mereka, kamu pun juga penjajah, Dul. Negara kita mayoritas beragama apa? Presiden kita beragama apa? Kalau kamu boleh menuduh Kristen adalah agama penjajah karena mayoritas dan pemimpin Portugis, Spanyol, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya adalah Kristen, maka orang lain yang merasa tertindas di Indonesia juga boleh menuduh Islam adalah agama penjajah karena mayoritas dan pemimpin Indonesia adalah Islam. Tapi Islam masuk Indonesia dengan damai, tanpa perang, tanpa paksaan. Oh ya? Kenapa kamu berbohong, Dul? Kamu pikir saya tidak tahu tentang Sultan Demak yang memberontak terhadap ayahnya sendiri yang non-muslim? Kamu pikir saya tidak tahu tentang suku Batak Mandailing dan Angkola yang menjadi korban Islamisasi pada Perang Padri? Apalagi, Dul? Islam cuma menyerang kalau diserang. Abdul. Kenapa sih kamu berbohong melulu? Islam cuma menyerang kalau merasa sudah cukup punya kekuatan untuk menyerang. Bukan cuma menyerang kalau diserang. Coba sekarang kamu dengarkan apa yang dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah ya. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Dengan ekspansi Islam seperti itu jihad, mereka kalah orang-orang kafir ini. Akhirnya Islam tersebar di wilayah mereka. Itu awalnya dari jihad. Awalnya dari jihad. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Tapi kita fair. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih. Kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang, memang ini ekspansi. Dan ini tanpa nunggu kita diserang, memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam, disebarin Islam itu, gitu kan? Kalau mereka nolak terjadi peperangan, ini memang peperangan. Kasus saya katakan Mekah misalnya. Kemudian waktu Nabi SAW menyerang Tabuk, gitu kan? Perang Hunain, waktu Nabi SAW melanjutkan menyerang wilayah-wilayah yang mendekati kota Taif, gitu kan? Dan banyak peperangan-peperangan yang lain. Nabi SAW ekspansi Islam. Tapi kita fair datang menawarkan Islam, nolak baru kemudian ya kita bayar jizyah, kalau nolak baru perang. Artinya kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama.
Artinya kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Jangan karena kita dikatakan teroris lalu kemudian kita tidak berani jihad. Enggak, ada jihad itu, tapi pada tempatnya dan waktunya, gitu kan? Pada tempatnya dan waktunya. Pertama, Allah SWT mengatakan kalian harus punya persiapan, keterampilan untuk berperang, dan itu untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang dianjurkan. Nabi SAW menyuruh kita punya persiapan. Nabi SAW tiap hari melatih sahabatnya berkuda, melempar tombak, memanah, berenang. Bahkan beliau mengatakan, ajarkan anak kalian menunggangi kuda sementara kuda itu berlari dan suruh dia loncat di atasnya. Para sahabat tiap hari melatih diri mereka dengan keterampilan. Bukan untuk terorisme, bukan untuk merebut haknya orang lain, tapi untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu asasnya jihad, kata Nabi SAW, siapa yang berperang ya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Memang itu targetnya. Kapan agama Allah dicoreng, kita punya kekuatan untuk melawan. Pertanyaannya, bolehkah saya membunuh orang yang menghina Nabi SAW? Kalau kita kembali ke dalil, boleh. Kalau kembali ke dalil, boleh. Nabi SAW pernah menyuruh para sahabat membunuh Ka'ab bin Ashraf. Baca dalam riwayat Bukhari. Kenapa? Ka'ab bin Ashraf ini selalu menghina Nabi SAW. Selalu menghina Nabi. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau bunuh orang ini buat saya? Ponakannya Ka'ab mengatakan saya. Lalu pergilah mereka lalu menyelesaikan 3-4 orang pergi membunuh Ka'ab bin Ashraf. Nah, bagaimana? Pantaskah kamu mengikuti agama yang disebarkan dengan pedang? Tapi tanpa lagi, mana buktinya Kristen adalah agama kasih? Kenapa mereka menjajah? Begini Dul, kamu tahu kan bahwa Kristen adalah agama kasih, tetapi mereka menjajah. Itu artinya para penjajah itu menjalankan atau melanggar ajaran Kristen. Melanggar. Nah, coba sekarang kita baca Al-Quran surah 9 ayat 123 ya. Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang yang bertakwa. Jadi, orang Islam yang memerangi orang-orang kafir itu menjalankan atau melanggar ajaran Islam. Begini Dul, ada gak orang yang mengaku beragama Kristen menjajah? Ada. Ada gak orang yang mengaku beragama Islam menjajah? Ada. Bedanya apa? Bedanya, orang Kristen yang menjajah itu melanggar ajaran Kristen. Sedangkan orang Islam yang menjajah itu melaksanakan ajaran Islam. Paham ya? Nah, sekarang saya kembalikan pertanyaan kamu kepada kamu, Dul. Pantaskah kamu mengikuti agama penjajah? Fajar merekam, burung pun bernyanyi, bunga merebah, pohon pun menari. Alangkah indahnya hidup bersamamu, tangan lembutmu
sisiku. Bagaimana ku dapat bertemu mentari, kasih setiamu menyegarkan